Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, kesempatan. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita semua umatnya. Semoga tetap istiqomah dalam menjalankan agama. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu hari kita hendak ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat yang akan kita tuju itu belum pernah kita datangi. Mau belok kanan atau belok kiri juga kita tidak tahu. Akhirnya kemudian satu-satunya cara adalah kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Baik itu berupa peta atau kemudian petunjuk dari orang-orang sekitar kita saat kita melakukan perjalanan. Intinya bahwa kita memerlukan yang namanya petunjuk sebagai bekal, sebagai penunjuk arah dalam mencapai tujuan kita. Begitu pula kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan kita saat ini. Manusia hidup di dunia itu tidak hanya sehari, bahkan sampai puluhan tahun. Dan manusia tidak ada yang tahu kapan akhir daripada kehidupannya di dunia ini. Oleh karena dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu manusia itu sangat memerlukan petunjuk. Tentu manusia itu sangat memerlukan yang namanya peta kehidupan. Agar apa? Agar ia tidak tersesat dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kalau manusia berani mengarungi kehidupan tanpa ada petunjuk, tanpa ada peta, maka dapat dipastikan manusia itu hanya meraba-raba dalam kegelapan. Manusia itu hanya melakukan trial and error, mencoba-coba, resikonya pun mereka hadapi. Mau mati atau kemudian terluka parah, mau sesat atau bagaimana, semua mereka akan jalani. Tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu yang namanya petunjuk, kita perlu yang namanya ilmu agar kemudian kita tercerahkan, kita memiliki penerang dalam kehidupan ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah buat apa kita mencari ilmu? Pertama, kita mencari ilmu untuk kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, manusia dalam kehidupan dunia ini banyak sekali aktivitasnya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Manusia makan, manusia minum, manusia bekerja, manusia beraktivitas. Bahkan kemudian sampai manusia tidur itu adalah sebuah aktivitas. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala, aktivitas manusia dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali itu memerlukan ilmu. Jangan kira bahwa manusia tidur itu tidak membutuhkan ilmu atau hanya sekedar insting. Tidak.
manusia ketika tidur membutuhkan ilmu. Lantas apa bedanya? Hewan juga bisa tidur, manusia juga bisa tidur. Bedanya di mana? Bedanya adalah manusia memanfaatkan ilmu yang dia miliki agar dia bisa menikmati tidurnya dengan nyaman. Hewan tidur, misalnya kucing bisa tidur di mana saja misalnya. Sementara manusia ketika hendak tidur, mungkin ada yang menyiapkan tempat tidurnya sebagus mungkin. Ya, ditemani dengan iringan musik misalnya, atau lantunan ayat suci Al-Quran di dalam kamar yang remang-remang, kemudian diberikan suasana dingin, dinyalakan AC misalnya. Itu adalah cara manusia untuk tidur. Atau kemudian contoh yang lain misalnya, kalau kita perhatikan monyet atau kera dengan manusia. Monyet itu makan pisang, manusia juga makan pisang. Tetapi kemudian monyet itu makan pisang hanya sesuai dengan instingnya saja. Mendapatkan pisang, dia buka kulitnya, dia makan. Beda halnya dengan manusia. Dengan ilmu yang dia miliki, manusia bisa mengelola pisang tersebut. Tidak hanya sekedar dimakan, buka kulitnya, langsung dimakan, tetapi manusia mengembangkan bagaimana caranya dia bisa menikmati pisang tersebut. Mungkin dijadikan pisang goreng, pisang hijau, atau aneka kue macam dengan bahan dasar pisang. Inilah kehebatan manusia. Jadi manusia ketika dalam kehidupan ini tidak hanya kemudian dia mengutamakan insting, tapi ketika dia memenuhi kebutuhan hidupnya, ketika dia beraktivitas di dunia ini untuk keperluan hidupnya, itu disertai dengan ilmu. Maka manusia mencari ilmu itu untuk bisa hidup di dunia ini. Manusia bekerja, perlu ilmu. Manusia makan, perlu ilmu. Manusia tidur, manusia minum. Manusia kemudian berkeluarga, manusia mencintai, manusia bertemu dengan manusia yang lain. Itu perlu dengan ilmu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, kenapa manusia harus mencari ilmu. Alasan yang kedua, kenapa manusia harus mencari ilmu adalah bahwa ada tugas utama manusia ketika diciptakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tugas pokok manusia di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam melaksanakan ibadah tersebut harus dengan ilmu. Mau sholat misalnya, harus dengan ilmu. Jangan kemudian karena prasangka manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu Maha Pemurah. Ketika kita sholat zuhur misalnya, yang notabene 4 rakaat, malah kemudian kita berkata, enggak apa-apa, mungkin kita jadikan 3 rakaat saja. Allah kan Maha Pemurah. Tidak seperti itu. Ini artinya bahwa ketika kita beribadah semau kita, tanpa dengan ilmu, ini bisa menjadi sebuah kesesatan. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita mencari ilmu di dunia ini, selain untuk hidup, juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita harus ada ilmu. Bagaimana cara kita takbiratul ihram sampai kemudian salam, bagaimana kita berzikir, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita berbayar zakat sampai kemudian naik haji bagi yang mampu, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh. Itu dalam ibadah-ibadah mahdah. Ilmu juga penting untuk kita cari dalam perkara-perkara ibadah ammah. Ya, jadi ibadah itu tidak hanya kemudian sholat, puasa, zakat, haji, tapi bekerja juga itu merupakan ibadah. Menuntut ilmu itu juga merupakan ibadah. Bergaul dengan sesama manusia itu juga bisa menjadi sebuah ibadah. Kapan bisa menjadi ibadah? Ketika kemudian manusia mencari ilmu untuk menjadikan aktivitasnya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 2 hal yang harus kita cari dalam menuntut ilmu dalam perkara ibadah ini. Yang pertama adalah ketika kita beraktivitas, baik itu ibadah mahdah maupun ibadah ammah,
hendaklah kita mencari yang namanya ilmu ikhlas. Kenapa? Karena tanpa keikhlasan, maka segala amal perbuatan manusia itu akan menjadi sia-sia. Yang kedua, ilmu yang harus kita cari adalah ilmu untuk mengamalkan agar perbuatan kita itu benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ini dua hal yang harus kita cari. Pertama, ilmu ikhlas, yang kedua, ilmu syariat, agar kemudian segala aktivitas kita itu sesuai dengan tuntunan agama kita atau tuntunan syariat kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah, terakhir, apa keutamaan orang-orang yang mencari ilmu? Orang-orang yang kemudian mendapatkan penerangan, mendapatkan cahaya dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Yang pertama adalah orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah muliakan orang yang berilmu, Allah muliakan orang yang beriman beberapa derajat di kalangan semua manusia. Yang kedua, orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang merupakan pewaris Nabi. Ya. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Kenapa Rasulullah SAW melanjutkan bahwa sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi apa warisan para nabi? Ilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan warisan nabi, para nabi, tidak lain tidak bukan adalah kita mencari ilmu. Berikan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang mendapatkan banyak sekali kebaikan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ila mata bani Adam." Ida mata bani Adam. Kalau kemudian meninggal anak cucu Adam, in qata amalihi, maka kemudian putuslah amal-amalnya kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kemudian kenapa ilmu yang bermanfaat ini menjadi sebuah amal yang banyak sekali kebajikannya? Karena ketika dia mengajarkan ilmu, ketika dia menyebarkan ilmu, maka orang yang mendapatkan ilmu tersebut itu akan memberikan kebaikan kepada orang yang mengajarkan, orang yang menyebarkan. Begitu pula seterusnya, ketika kemudian orang yang kita ajarkan ilmu tadi mengajarkan lagi kepada orang lain, maka kemudian orang lain itu mengambil manfaatnya, kita pun juga akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain bahwa ilmu itu adalah salah satu dari pahala jariah atau amal jariah manusia dalam hidup di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian terakhir bahwa salah satu dari keutamaan orang-orang yang mencari ilmu, dia telah memenuhi kewajiban mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmu faridatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita ingin terang hidup dalam kehidupan dunia ini, kalau kemudian kehidupan kita ini bisa jelas arahnya kemana, maka tidak lain tidak bukan adalah kita harus punya cahaya, dan cahayanya itu adalah ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Maka penting bagi kita untuk kemudian di bulan suci Ramadan ini, selain kita memperbanyak ilmu-ilmu dunia, paling penting itu adalah kita mempelajari ilmu agama, tafaqquh fid din, mempelajari, mendalami ilmu agama, karena itu adalah puncak dari segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.